من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, iman, hidayah, taufik, sehat walafiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Kalau biasanya kita pada subuh pekan keempat mempelajari materi tafsir juz amma, namun karena beberapa hari ke depan ya insyaallah kita akan masuki bulan Dzulhijjah ya, dimana di bulan Dzulhijjah ada amalan yang disyariatkan. Dan sekarang kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, jadi kurang lebih tinggal 3-4 hari lagi kita akan masuki bulan Dzulhijjah. Maka insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan coba bahas beberapa amalan yang disyariatkan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, berikut fikih kurban ya. Sebelum kesana, sekedar supaya kita ketahui saja, bulan itu ada arti tersendiri ya, dalam bahasa Arab dan di tengah bangsa Arab. Dari mulai Dzulqa'dah ada arti Dzulhijjah, berikut juga Muharram. Dzulqa'dah artinya bulan yang menghendaki untuk berhenti, yakni berhenti, jangan lagi dan jangan sampai terjadi peperangan pada bulan tersebut, karena ini bulan suci ya, bulan haram ya. Dan karena manusia pada bulan berikutnya bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji ya. Oleh karenanya dengan adanya bulan Dzulqa'dah, maka perjalanan manusia menuju tanah suci menunaikan ibadah haji ya, dengan adanya larangan berperang ya, menodai kehormatan bulan tersebut, mereka tidak mengganggu para jamaah haji yang menunaikan ibadah haji. Dzulqa'dah, bulan menghendaki untuk berhenti peperangan. Setelah Dzulqa'dah ada Dzulhijjah, bulan ditunaikan ibadah haji. Maka Dzulhijjah ya, bulan yang ditunaikan di bulan tersebut ibadah haji yang dilakukan ya pada hari tarwiyah tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya, Dzulhijjah. Dan kemudian seusai manusia menunaikan ibadah haji, agar mereka pulang dalam keadaan aman, ada bulan Muharram yang lebih ditekankan lagi keharamannya terjadi peperangan, agar manusia pulang ya, kembali ke negeri mereka masing-masing dalam keadaan aman, maka lebih ditekankan lagi keharamannya, maka disebutlah dengan Muharram yang artinya sangat diharamkan. Itu ya. Di samping Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram ada lagi bulan haram, yaitu Rajab. Ini 4 bulan haram yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ya, sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan ya. Jadi bulan ada 12 itu sejak kapan Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditetapkan jumlah bulan ada 12 ya, nama-namanya pun ada ya. Di antara bulan-bulan ini ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram ya.
Dzalikat dinul qayyim, inilah ajaran agama yang benar dan lurus, yang memuliakan bulan suci, yang memuliakan tanah suci. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian melakukan tindak kezaliman pada bulan-bulan tersebut. Ya. Baik, setelah kita ketahui arti makna dari setiap bulan dan bahwa ini adalah bulan suci yang hendaknya kita muliakan, ya, maka ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah, ya, ini adalah hari-hari yang sangat istimewa dalam setahun. Jadi boleh dikatakan Ramadan kedua, ya, Ramadan kedua, Ramadan yang kita mempersiapkan diri dan berusaha memaksimalkan pada bulan tersebut. Ternyata ada bulan lagi yang hendaknya kita persiapkan dan maksimalkan, ya, itulah 10 pertama bulan Dzulhijjah, ya, 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang mana terkait dengan keutamaannya Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah di surah Al-Fajr. Allah berfirman, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan malam yang 10, ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar karena keutamaan waktu fajar. Salat subuh di waktu fajar ini dihadiri malaikat, dianggap seperti salat semalaman suntuk. Mereka yang mengadakan perjalanan untuk salat subuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyaina fil lail bin nuri tam yaumal qiyamah, sampaikan kabar gembira kepada mereka yang jalan suasana masih gelap bahwa mereka nanti akan memperoleh cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Masya Allah, ya. Maka rugi sekali mereka yang tidak menunaikan salat subuh, ya. Tertinggal banyak keutamaan, ya. Kemudian walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Malam yang 10 di sini, ya, mungkin kalau sebelumnya kita, apalagi kalau kita nggak baca kitab tafsir, maka kita bertanya-tanya, apa sih malam 10? Kenapa Allah bersumpah dengannya? Memangnya ada apa di malam 10? Tapi kalau kita lihat tafsir, maka kita akan tahu ternyata malam yang 10, ya, adalah malam-malam utama. Yang dimaksud adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. 10 pertama bulan Dzulhijjah, ya. Karena di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini ada waktu-waktu istimewa, ya, dari mulai tanggal 1-nya sampai tanggal 10, ya. Ada tanggal 8-nya hari Tarwiyah, tanggal 9-nya hari Arafah, tanggal 10-nya hari Nahar atau hari Haji Akbar, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inna a'dhamal ayyami indallahi ta'ala yaumun nahr tsumma yaumul qar. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Nahar, kemudian hari Qar. Hari Nahar 10 Dzulhijjah, hari Qar setelahnya, ya. Dan sudah mungkin saya sampaikan berulang kali, insyaallah, ya, antara 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 terakhir bulan Ramadan, dua-duanya punya keutamaan. Kalau malamnya lebih utama 10 terakhir bulan Ramadan karena ada malam Lailatul Qadar, sedangkan untuk siangnya lebih utama 10 pertama bulan Dzulhijjah, ya, karena ada waktu-waktu istimewa, di antaranya hari Arafah, orang pada wukuf di Arafah, kitanya di sini puasa. Kemudian Idul Adha tanggal 10-nya, dan hari-hari sebelum dan setelahnya ada disyariatkan zikrullah, ya, dan seterusnya. Baik, setelah kita mengetahui akan keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah sampai Allah bersumpah dengannya, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah nggak main-main, ya, pasti dengan sesuatu yang utama, ya. Nah, bahkan di dalam hadis tentang keutamaannya juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyam, tidak ada hari, al amalu sholihu fiha ahabbu ilallahi azza wa jalla min hadhil ayyam, di mana beramal soleh pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai, ya, daripada hari-hari ini."
yakni yang beliau maksud 10 pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, apakah jihad juga masih kalah? Qal, beliau bersabda, walal jihadu fisabilillah, demikian pula jihad fisabilillah, yakni masih kalah. Padahal kita tahu jihad itu seseorang mempertaruhkan jiwa, raga, nyawa, dan harta. Nyawanya bisa melayang, hartanya bisa habis, masih kalah dengan beramal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali baru, kata Nabi SAW, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, seorang yang keluar dari rumahnya membawa jiwa, raga, dan hartanya, tsumma lam yarji min dzalika bi syai', kemudian tidak bersisa lagi, jiwa raganya melayang, nyawanya melayang, dan hartanya binasa, sudah tinggal namanya, ya, baru bisa mengalahkan keutamaan beramal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini kan menunjukkan sangat utama sekali, sangat dicintai Allah beramal soleh pada hari-hari tersebut. Cuma tinggal hitungan berapa hari lagi. Sekarang tanggal berapa Hijriahnya? Antara 26 atau 27, ya, berarti tinggal 3 hari lagi, ya, Rabu itu sudah masuk. Nah, Rabu itu sudah masuk tanggal 1. Yang mau kurban disyariatkan tahan rambut, tahan kuku, jangan potong kuku, jangan potong rambut sampai dia berkurban, agar bersama-sama dengan jamaah haji mereka tahallul, gitu ya. Walal jihadu fisabilillah, kata Nabi SAW. Ya, demikian pula jihad fisabilillah masih kalah. Nah, ini menunjukkan keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah sampai mengalahkan jihad fisabilillah. Menunjukkan bahwa amal soleh sangat dicintai Allah dilakukan pada hari-hari tersebut. Menunjukkan bahwa amal soleh dilipat gandakan pahalanya, dan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari utama, ya, paling utama bahkan dalam setahun, ya, dalam setahun itu ya. Nah, selanjutnya amal apa yang disyariatkan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah? Ya, ada beberapa amalan bagi mereka yang Allah berikan kesempatan untuk Allah berikan rezeki untuk menunaikan ibadah haji, maka itulah waktunya. Yang keutamaannya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur diterima, tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Ya, dalam hadis lain, man hajjalillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuh. Siapa yang berhaji karena Allah, tidak berkata kotor, tidak berbuat kefasikan, kemaksiatan, dia akan pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Ya, apabila hajinya mabrur. Ulama menerangkan haji mabrur itu untuk dikatakan mabrur setelah terpenuhi 4 kriteria. Yang pertama adalah hajja lillah, hajinya karena Allah. Bukan saya ingin pulang dihormati masyarakat, saya ingin ada tambahan gelar di awal nama saya, tapi dia karena Allah, menyambut panggilan Allah. Yang kedua, biayanya dari yang halal, bukan dari yang haram. Yang ketiga, prakteknya sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kata beliau, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku praktek manasik haji kalian. Yang keempat, tidak berkata kotor dan tidak melakukan kemaksiatan, maka insya Allah dia akan memperoleh haji yang mabrur. Ini kalau mampu, ya. Yang penting pasang niat dulu sementara. Nah, itu insya Allah kita dengan punya niatan itu udah dapat pahala untuk menunaikan ibadah haji, gitu ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak zikir, banyak berzikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Ya, dan agar mereka menyaksikan berbagai macam manfaat di hari-hari tersebut, dan agar mereka banyak menyebut nama Allah. Nah, jadi amalan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah diantaranya banyak berzikir. Prakteknya seperti apa? Prakteknya dengan banyakin takbiran. Nah, banyakin takbiran. Dari tanggal berapa? Tanggal 1 sudah bisa dimulai takbiran. Takbirannya seperti apa?
seperti pada saat Idul Adha, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh 3 atau 2 kali lafaz takbirnya. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya, itu namanya takbir mutlak yang dibaca kapan dan di mana saja. Kapan, mau siang atau malam, di mana saja, baik di rumah, di kantor, di tempat kita bekerja, ya, atau di perjalanan, ya. Disyariatkan takbiran sambil mengendarai motor, mobil, takbiran. Dalilnya praktek Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Ketika masuki 10 pertama bulan Dzulhijjah, mereka berdua bertakbir sampai di pasar. Penduduk pasar mendengar takbir mereka berdua, akhirnya pada takbiran, dan akhirnya pasar bergemuruh dengan suara takbiran. Ya, takbir mutlak kapan dan di mana saja bisa dibaca. Kemudian ada takbir muqayyad yang lebih khusus lagi, yang dilakukan seusai sholat. Kapan? Yaitu dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Ya. Kapan dilakukan? Seusai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dari tanggal 9-nya, hari Arafah. Ya, hari Arafah. Bagaimana prakteknya? Seusai istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Langsung takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Terus pada zuhur juga sama, pada asar juga sama, pada maghrib juga sama, pada isya juga sama. Besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya terus sampai akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah, ya. Tanggal 13 Dzulhijjah akhir asar, akhir hari tasyrik. Nah, itu takbiran. Kalau Idul Fitri kan sampai sholat selesai udah. Tapi untuk Idul Adha terus berlanjut berdasarkan ijma' praktek dari para sahabat radhiyallahu anhum, dan tentunya mereka terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya takbir muqayyad. Kemudian amalan lainnya adalah, ya, kalau kita bisa berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu keutamaan. Karena hari-hari tersebut hari-hari istimewa. Bahkan mayoritas para ulama menganjurkan. Ya, itu. Kalau tidak bisa minimal tanggal 9, ya. Kalau enggak tambah Senin Kamis deh, ya, supaya enggak cuma sedikit banget gitu ya. Jadi tambah Senin Kamis tambah 9 deh. Kalau memang bisa 1 sampai 9 bagus. Cuma kalau aduh kayaknya saya gitu ya, ya udah tanggal 9 tambah Senin Kamis deh misalnya. Nah, itu sangat utama sekali. Tanggal 9 disebut dengan puasa Arafah. Ya, puasa Arafah disebut puasa Arafah karena orang-orang pada wukuf di Arafah, dan keutamaannya menghapuskan dosa 2 tahun sehari, tapi menghapuskan dosa 2 tahun. Ini sangat beruntung sekali mereka yang berpuasa. Ya, maka rugi kalau sampai nggak puasa hari Arafah. Supaya ringan, ya, tengok Ramadan kemarin kita mampu berpuasa selama 30 hari, ini kenapa cuma sehari atau beberapa hari kita nggak bisa? Soal jadi ringan. Ya. Yang kedua, lihat keutamaannya, menghapuskan dosa 2 tahun. Menghapuskan dosa 2 tahun. Ya, kita tahu hari-hari kita sering jatuh ke dalam dosa. Terkadang dosa lisan, ghibah, ngomongin orang lagi ngumpul. Dosa penglihatan mata ini, ya, melihat hal-hal yang diharamkan. Kalau ini semua tidak kita hapuskan, ya, maka bisa numpuk dosa-dosa kita. Dan kalau sudah numpuk banyak, bisa menjebloskan kita ke jurang neraka. Maka segera iringi dengan istighfar, dengan tobat, dan dengan beramal soleh. Maka itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan buruk,
yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang mau ingat, ya, berpuasa. Kemudian baca Quran. Nah ini kayak Ramadan kemarin baca Quran, tanggal atau pada 10 pertama bulan Dzulhijjah pun baca Quran. Ya. Kalau bisa khatam bagus. Gimana cara khatam di 10 pertama bulan Dzulhijjah? Sehari 3 juz. Sehari 3 juz. Ya. Itu. 1 juz itu ya kalau kita baca itu sekitar nggak sampai 1 jam, mungkin 40 menit. Ntar nanti siang lagi baca lagi, nanti sore atau malam baca lagi, itu selesai. Itu kalau bisa, bagus sekali itu ya. Itu 1 juz itu berapa lembar? 10 lembar atau 20 halaman, tinggal dibagi-bagi aja. Itu. Nah ini amalan lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah menambahkan dengan amalan sunnah di samping yang wajib. Ya, ini jangan cuma kita kerjakan yang wajib-wajib saja, tapi tambahkan dengan yang sunnah. Salat sunnah rawatib, salat duha, salat malam, gitu ya. Yang keutamanya sangat banyak. Salat sunnah rawatib dibangunkan istana di surga. Dan dengan banyak kita salat sunnah, kata Rasulullah SAW, "Alaika bikatratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'akallahu biha daraja wa hatta anka biha khatiyah." Hendaknya engkau banyak bersujud, yakni dengan melakukan salat sunnah. Karena tidaklah engkau sujud sekali saja, melainkan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatmu, semakin tinggi dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengannya pula Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosamu. Gitu ya. Nah, ini perlu ada peningkatan. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah pokoknya secara umum amal soleh semua disyariatkan, amal soleh. Ya. Dan ada amalan khusus ya, seperti tadi zikir dan seterusnya. Dan termasuk juga adalah berkurban yang dilakukan pada hari nahar, ya, tanggal 10 Dzulhijjah seusai sholat Id, tidak bisa sebelumnya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah mengaruniakan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Di sini Allah sebutkan dirikan sholat dulu, maksudnya sholat Idul Adha, baru kemudian kurban. Nabi SAW juga bersabda, "Man dabaha qabla an yusalli falyadbah ukhra makanaha." Siapa yang menyembelih duluan sebelum sholat Id maka ganti. Wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Dan siapa yang belum menyembelih maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah. Ya, kurban. Kurban ini memiliki banyak hikmah, ya, di antara yang menghidupkan sunnah bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang mana beliau mencontohkan kurban, yang mana di dalamnya terdapat ujian bagi beliau, ujian yang sangat berat, lebih cinta Allah atau anaknya yang sudah sekian lama didambakan kehadirannya setelah dapat perintah menyembelih anaknya. Dalam mimpi, dan mimpi para nabi itu hak wahyu. Ingat, cuma mimpi para nabi. Kalau kita belum tentu. Jangan kemudian dapat istilahnya, saya melihat anak saya sembelih, kemudian kita nggak boleh. Ya, mimpi bukan dijadikan sandaran. Ya, dalam syariat nggak bisa dijadikan sandaran. Yang dijadikan sandaran kan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ya, yang dijadikan sandaran. Ya, jangan mimpi nyembeli anak kemudian diterapkan, enggak. Nah, kalau itu sebagai ujian buat Nabi Ibrahim alaihissalam, mimpi menyembeli anaknya, dan mimpi para nabi wahyu, maka disampaikanlah kepada anaknya, "Ya abadi, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu." Ya, wahai anakku, aku lihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Fangdur madza tara. Coba perhatikan apa pendapatmu. Ya, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, silahkan kerjakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kau akan dapati aku insyaallah termasuk orang yang sabar.
para nabi itu luar biasa keimanan, ketakwaan dan kesabarannya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika Ibrahim telah membaringkan, itu udah siap-siap nyembelih itu. Ya, itu sebagai ujian yang berat ya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, ketika itulah ya kami panggil Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini ujian yang sangat nyata sekali, tapi beliau mampu menjalaninya. Maka wajar Allah jadikan sebagai kekasihnya. Ya, Allah jadikan sebagai kekasihnya dan diperintahkan manusia anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutin ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi kita SAW pun mengikutinya. Dan kemudian diantara syariat beliau adalah kurban. Ya, kurban. Jadi kurban juga terdapat ujian. Lebih cinta mana, Allah atau harta, gitu ya. Nah, itu ujian itu ya. Cuma ini bagi yang punya kelebihan. Karena kata Nabi SAW, maka lahu sa'ah, siapa yang punya kelebihan, walam yudhi, tapi tidak mau kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Enggak usah ikut sholat id kalau nggak mau kurban. Teguran keras Nabi SAW kepada mereka yang sanggup berkurban cuma nggak mau. Gitu ya. Sanggup itu gimana? Melebihi keperluan atau kebutuhan. Contoh, ya, kita buat sebulan kebutuhan sehari-hari makan minum, ya, keluarga itu 3 juta misalnya. Kemudian buat biaya sekolah anak misalnya sampai 1 juta, ya, 1,5 juta misalnya. Anak kita ada berapa, semuanya sekolah, udah kepake berapa tuh? 4,5. Buat biaya listrik 500, udah kepake 5 juta. Kita gaji 8 juta atau 9 juta. Nah, berarti lebih nih. Nah, lebih berarti dia disyariatkan kurban. Ya. Kalau umpamanya gajinya cuma 4 juta, ya 5 juta, sedangkan kebutuhannya ya pas-pasan segitu, berarti dianggap belum sanggup. Nah, itu gambarannya seperti itu. Ya. Baik. Faedah dan hikmah kurban lainnya adalah ya agar kita berbagi ya di hari raya, ikut bergembira yang lain, ya. Juga sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat, ya, sekaligus untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dan agar kita terbiasa, kata Allah, liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka biasa nyebut nama Allah ketika berkurban dan mengarahkan ibadah hanya kepada Allah. Jadi kurban itu menghendaki jangan sebut nama selain Allah ketika menyembelih, dan jangan arahkan ibadah kepada selain Allah. Maka mereka-mereka yang sampai membuat sesaji, membuat tumbal, menamai dengan sedekah bumi, sedekah laut, itu bertentangan dengan syariat kurban yang mengajarkan untuk nyebut nama Allah saja dan mengarahkan ibadah dan kurban sembelihan kepada Allah saja. Makanya kan dalam doa istiftah disebutkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Gitu. Ya. Nah, ini diantara hikmah kurban. Adapun hukumnya diantara dua, kalau nggak wajib atau sunnah muakkadah. Wajib berdasarkan, yakni meskipun tidak ada ketegasan tapi ada isyarat perintah berkurban, yang mana hukum asal perintah menunjukkan wajib, kecuali kalau ada yang memalingkan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya, perintah dan berkurbanlah. Yang kedua, hadis yang tadi saya bacakan, kata Nabi SAW, yang barang siapa yang punya kelapangan, kelebihan, tapi nggak mau kurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Ya, meskipun tidak ada kata-kata wajib, cuma ada isyarat di situ. Ini menurut sebagian ulama. Tapi yang lain berpendapat hukumnya sunnah muakkadah. Mereka berdalil dengan hadis, idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ay yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Apabila kalian melihat hilal tanggal 1 Dzulhijjah, yakni bulan sabit menunjukkan sudah masuk 1 Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Nah, kalimat ingin, kata-kata ingin, menurut sebagian ulama litakhir, menunjukkan diberikan pilihan. Ya, maka hendaknya dia tahan,
Ya, rambut dan kukunya jangan potong. Nah, makanya sekarang nih kalau kuku kita panjang dari sekarang, karena tinggal 3 hari lagi. Yang mau cukur rambut sekarang cukur rambut. Kalau yang kurban ya, gitu. Kecuali kalau nggak kurban. Ya. Nah kemudian hewan yang bisa dikurbankan. Hewan yang bisa dikurbankan itu hanya unta, sapi dan kambing. Hewan ternak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumah wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat kami syariatkan kurban. Jadi bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW, agar mereka biasa nyebut nama Allah pada hewan ternak yang Allah karuniakan kepada mereka. Hewan ternak di kalangan bangsa Arab itu yang di pikiran mereka nggak kemana-mana, terdiri dari unta, sapi dan kambing saja atau domba, tidak lebih. Sehingga kalau di luar itu bukan termasuk hewan ternak. Seperti misalnya kalau di kita ada ayam atau misalnya kelinci atau bebek, itu tidak masuk ke dalam hewan ternak yang dimaksud, ya, tidak termasuk. Sebagian mengatakan itu cuma hewan yang diternakan aja. Aslinya hewan ternak cuma 3, unta, sapi, kambing atau domba. Itu yang biasa dikenal oleh bangsa Arab. Maka inilah yang dikurbankan. Ya, tidak bisa kemudian datang ke musola masjid, saya mau korban apa? Ayam. Saya mau korban kelinci. Saya mau korban bebek. Hanya saja menurut sebagian ulama, ya kalau kita nggak sanggup, bolehlah mengorbankan apa. Ya, di rumah ada ayam, di rumah ada kelinci, di rumah ada bebek, boleh saja. Cuma tidak masuk ke dalam kurban yang masyru'. Ya, yang memang aslinya kurban. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan udhiyah atau adhahi. Kurban sendiri dari bahasa Arab. Ya. Nah kemudian usianya, kalau unta itu minimal 5 tahun. Unta nggak boleh kurang. Kata Nabi SAW, la tadbahu illa musinnah. Jangan sembelih kecuali yang sudah cukup usianya. Unta 5 tahun, sapi 2 tahun, tidak boleh kurang. Karena kalau kurang itu terlalu kecil, kasihan. Maka sampai cukup usianya, biarlah dia menikmati hidup dulu, gitu ya. Kalau kambing setahun, kalau domba boleh setahun atau boleh mendekati. Misalnya 9, 8 bulan, ya. Minimal kata sebagian ulama 6 bulan itu minimal sekali, tidak boleh kurang dari itu. Ya, jadi ini rincian usianya pun harus mengikuti aturan. Ya, tidak terlalu kecil atau kurang dari usia yang disebutkan. Unta 5 tahun, kambing 2 tahun dan sapi 2 tahun dan kambing setahun, ya. Sedangkan domba setahun atau mendekati setahun. Ya, sapi 2 tahun, kambing setahun, domba setahun atau mendekati setahun gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, jangan sampai ada cacat yang membuat berkurang nilainya. Kata Nabi SAW, al-arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 yang tidak boleh dikurbankan. Pertama adalah al-a'war al-bayyin awaruha. Hewan yang buta sebelah matanya, yang jelas butanya. Ya, kelihatan butanya, maka nggak boleh dikurbankan. Ya. Apalagi kalau dua-duanya buta, lebih nggak boleh lagi dikurbankan. Ya. Yang kedua al-maridah al-bayyin maraduha, yang sakit, yang jelas sakitnya. Apa tandanya? Nggak mau makan. Apa tandanya? Nggak mau gerak. Nah itu tanda sakit. Ya, gitu. Maka jangan pilih yang begitu. Kemudian al-arja al-bayyin dhul'uha, yang pincang, yang jelas pincangnya. Kalau jalan, ya, pincang. Nah, itu jangan pilih yang begitu. Yang keempat, al-ajfa' allati la tunki, yang kurus sampai tidak bersumsum, saking kurusnya. Jangan yang seperti itu. Pilih yang bersih dari cacat ini. Ya. Menurut sebagian ulama, kalau cacatnya selain 4 hal ini masih boleh. Misalnya telinganya terbelah, robek, tanduknya patah, masih boleh. Tetapi afdolnya
bersih dari cacat-cacat meskipun ringan, gitu, afdolnya, gitu. Nah ini terkait dengan cacat yang tidak boleh dikurbankan, gitu. Kemudian terkait distribusinya, ya kata Nabi SAW, kulu wadakhiru watasodaku, silahkan makan oleh kalian yang berkurban, kemudian boleh juga menyimpan, watasodaku, dan sedekahkanlah. Ulama menerangkan prakteknya adalah dengan orang yang kurban ya berhak makan, kemudian dia bagikan ya kepada tetangga, kepada kerabat atau teman, dan kemudian dia sisihkan untuk dia sedekahkan kepada orang miskin, atau dia serahkan kepada ya setelah panitia, nanti panitia distribusinya sama seperti tadi, gitu. Ada bagian buat orang yang kurban, ada bagian buat sekitar warga, panitia juga berhak, boleh. Kemudian juga ada bagian untuk istilahnya untuk orang miskin ya, pokoknya itu untuk dibagi-bagikan, nggak ada yang dijual belikan, meskipun kulit pun sama untuk dibagikan ya. Bagaimana? Tinggal tawarkan siapa yang siap menerima, nanti si penerima kulit urusan dia mau jual boleh, dia mau hibahkan boleh, dia mau buat kebutuhan dirinya juga boleh, yang penting tidak kita jual satupun bagian dari hewan kurban itu, gitu ya. Kemudian tukang jagalnya tidak boleh diberikan upah dari daging kurban, dalam arti pembayarannya lewat daging kurban, nggak boleh ya. Dari mana? Ya dari ya luar kurban, mungkin dari uang operasional misalnya, ketika menawarkan kepada masyarakat yang mau kurban kambing ya harga sekian dan ada biaya operasional. Biaya operasional misalnya kambing 100, sapi 200 misalnya. Nah disitulah nanti buat kasih ke tukang jagal. Adapun kalau bukan sekedar pembayaran, hanya ya supaya semua dapat, kemudian kita kasih daging bukan sebagai pembayaran, nggak ada masalah. Tapi kalau buat pembayaran nggak bisa, gitu. Kemudian terkait dengan distribusi, siapapun berhak ya, warga sekitar meskipun non muslim juga boleh ya mendapatkan daging kurban, selama non muslim atau kafir tersebut bukan kafir harbi yang memerangi Islam. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangi dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Allah suka kepada orang yang berlaku adil. Ya, maka kalau dia tidak iseng, tidak mengganggu, kasih, silahkan. Ya, kalau mengganggu, memerangi, mengusir, apalagi menjajah, seperti Yahudi misalnya, wah haram, jangan dikasih. Itu mah ya. Nah itu terkait distribusi. Kemudian apa lagi? Bacaannya yang wajib Bismillah. Afdolnya ditambahkan dengan Allahu Akbar. Ditambahkan lagi afdolnya kalau dari kita yang menyembelih langsung, tambahkan Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini dari saya dan dari keluarga saya. Ya, karena satu kambing mencakup dirinya dan keluarganya. Ya, nggak perlu setiap anggota keluarga berkurban. Cukup satu keluarga satu kambing, udah dapat semua pahalanya. Kalau dia menjadi wakil dalam berkurban, orang nyerahin kepada dia, maka ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza an fulan wa ahli baiti. Ya Allah, ini dari si fulan berikut keluarganya. Nah itu yang kita baca. Kemudian kalau yang bisa patungan itu adalah unta dan sapi dari 7 orang ya, dari 7 orang, tidak lebih. Sampai misalnya 20 orang beli satu kambing nggak bisa ya. Boleh kurang dari 7 nggak apa-apa ya. Misalnya cuma anggotanya 6 atau 5 ya, boleh dinaikkan harganya masing-masing, atau salah seorang di antara mereka ada yang berkurban lebih. Maksudnya apa? Ya misalnya cuma 6 orang doang ya,
5 orang bayarnya biasa 3,5, yang satu lagi bayar 7 juta, nggak ada masalah. Atau cuma 5 orang pun nggak apa-apa, 4 orang pun nggak apa-apa, kata ulama seperti itu. Ya. Yang terakhir, ya, bagian mana yang dipotong ya dalam kurban? Kata ulama, ya, 4 bagian afdolnya, ya, utamanya 4, ya, yaitu tenggorokan sebagai saluran pernafasan, kerongkongan sebagai saluran makanan, dan 2 urat leher. Itu 4-4-nya hendaknya kepotong, nggak harus putus kepalanya, karena dengan 4 kepotong itu pasti mati, gitu ya. Itu aja yang terpotong. Dan kalau enggak, maka minimal kata sebagian ulama 3 dari 4 itu. 3 itu bisa 2 urat leher dan 1 tenggorokan, atau 2 urat leher dan 1 kerongkongan, atau kerongkongan tenggorokan berikut 1 urat leher. Tetapi menurut mazhab Abu Hanifah, karena yang lebih cepat mematikan itu adalah 2 urat leher, ya, maka 2 urat leher itu diutamakan sama tenggorokan. Itu lebih cepat mematikan. Dan kenyataannya seperti itu, ya. Cuma lebih utama 4-4-nya kepotong. Nah, inilah yang dipotong. Dan semakin hewan kurban semakin nilainya lebih, maka ya insya Allah lebih utama, ya. Tapi kalau kita sanggupnya beli sesuai budget kita, selama kita ada niatan lebih, cuma apalah daya tangan tak sampai, maka insya Allah menjadikan pahala menjadi besar, ya. Baik, ini mungkin seputar amalan di bulan Dzulhijjah dan fikih kurban, ya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau ditanyakan silakan.